Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Renda Sabita Noris. Saya pengajar di Politeknik Gus Durian. Kali ini bersama saya kita akan belajar sistem hukum Indonesia yang akan kita bagi 6 materi yang akan disampaikan. Yang pertama terkait dengan sistem hukum, kedua sejarah hukum, ketiga hubungan hukum, keempat penggolongan, mazhab dan penemuan, serta hukum Indonesia, serta nanti kita belajar terkait dengan hukum positif di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai sistem hukum, kita harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan sistem. Sistem merupakan sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dari masing-masing bagiannya, sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Menurut Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam 3 komponen, yakni komponen struktural, komponen substansi, dan komponen budaya hukum, serta ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan saling ketergantungan, sehingga sistem itu merupakan sesuatu yang saling keterikatan, saling tergantung. Ada pengertian sistem dalam Kamus Bahasa Inggris yang berjudul The American Heritage Dictionary of the English Language. Disebutkan bahwa a group of interesting, interrelated, or interdependent element forming or regarded as forming a collective entity. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 2 ciri, yaitu pertama, hubungan dan saling ketergantungan di antara bagian-bagian atau elemen-elemen dalam sistem, dan kedua, merupakan suatu entity, suatu kesatuan. Menurut Rusadi Kanta Prawira mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari berbagai unsur atau elemen, unsur, komponen, atau bagian banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Dan menurut Van de Pol mengartikan sistem sebagai sekumpulan elemen di antara mana terdapat adanya hubungan-hubungan. Kerap kali dalam literatur dapat ditemukan kata-kata tambahan. Elemen-elemen mana yang ditujukan ke arah sebuah pencapaian sasaran-sasaran umum secara tertentu. Sedangkan definisi sistem menurut J. Wes Kurman yang juga dicitasi oleh Baksan Mustafa, sistem adalah seperangkat komponen yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan umum. System are made up of set of components that work together for the overall objective of the whole. Dengan demikian, sistem adalah seperangkat komponen atau unsur yang menyusun sesuatu sehingga menjadi berfungsi atau tercapai tujuan dari sesuatu tersebut. Bila mana sesuatu itu adalah hukum, maka sistem di sini meliputi seperangkat komponen atau unsur yang meliputi hukum tersebut. Elemen Friedman misalnya menyebut unsur-unsur yang melingkupi hukum itu ada 3, yaitu substansi, struktur, dan budaya dari hukum tersebut. Dalam pembahasan sistem hukum di Indonesia, kita bisa flashback di beberapa abad yang lalu. Ada seorang filsafat yang bernama Cicero yang mengatakan ubi societas bilus, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu merupakan patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas dan tidak pantas. Kaidah berguna untuk menyelaraskan tiap kepentingan anggota masyarakat
sehingga di masyarakat tidak ada terjadi benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lainnya. Berbagai macam kaidah yang ada itu dapat dilacak dari sifat kehidupan manusia yang menyangkut aspek pribadi dan aspek hidup antar pribadi atau bermasyarakat, termasuk dalam tata kaidah aspek pribadi adalah bisa kita contohkan tata kaidah kepercayaan dan tata kaidah kesusilaan, sedangkan yang tergolong dalam tata kaidah aspek kehidupan antar pribadi atau bermasyarakat adalah merupakan tata kaidah sopan santun maupun tata kaidah hukum. Ruang lingkup untuk memahami sistem yang bekerja, maka pendapat dari Lawrence M. Friedman dapat dijadikan batasan, yaitu sistem hukum dapat dibagi ke dalam 3 komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen substansi, dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling bergantung. Pada komponen struktural akan dijelaskan tentang bagian-bagian sistem hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan sebagai penegak dan penerap hukum. Hubungan antara lembaga tersebut terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan amandemennya. Dan komponen-komponen substansi berisikan hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berwujud berupa in concerto atau kaidah hukum individual, dan in abstracto kaidah hukum umum. Disebut kaidah hukum individual karena kaidah-kaidah tersebut berlaku hanya ditujukan pada pihak-pihak atau individu-individu tertentu saja. Contohnya, 1. Putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, misalnya seseorang diputuskan dihukum selama 5 tahun karena telah melakukan pembunuhan. Kedua, keputusan bestur yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya seseorang yang diberikan izin untuk melakukan impor bahan makanan, atau seseorang yang diberikan izin untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Yang bersangkutan diberikan surat izin mengemudi atau SIM. Ketiga, panggilan yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu seseorang yang dipanggil untuk keperluan memberi keterangan kepada pihak berwajib atau kepolisian. Keempat, persetujuan dalam suatu perjanjian, misalnya seseorang akan menyerahkan haknya dalam bentuk jual beli atau sewa, atau seseorang yang harus menyerahkan kewajibannya dalam membayar sewa atau piutang. Selanjutnya, komponen ketiga yaitu komponen budaya hukum. Sikap-sikap publik atau para warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegangnya sangat-sangat berpengaruh terhadap pendayagunaan pengadilan sebagai tempat penyelesaian permasalahan. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang dipegang oleh warga masyarakat tersebut disebut budaya hukum. Sehingga budaya hukum diartikan sebagai keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum. Adanya kesatuan atau kebulatan dari berbagai kaidah hukum yang nampaknya terlepas dan berdiri sendiri itu dapat pula kita jelaskan dengan menggunakan kerangka teori dari Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem pertanggaan bertingkat-tingkat yang mempunyai kaidah yang berarti suatu keadaan hukum yang tingkatnya lebih rendah harusnya mempunyai dasar atau pegangan pada kaidah hukum yang lebih tinggi sifatnya. Setiap kaidah hukum harusnya mencerminkan sistem pertanggaan ini bertingkat-tingkat, yang akhirnya kaidah hukum tertinggi ini bisa dinamakan sebagai konstitusi. Itu pun harus bersumber pada suatu norma dasar yang disebut grand norm. Teori dari Hans Kelsen ini dinamakan Stufenbau teori. Selanjutnya, agar kita dapat menjelaskan adanya suatu sistem hukum,
Fuller berpendapat bahwa ukuran tersebut dapat diletakkan dalam 7 asas yang dinamakan Principle of Legality, yang isinya pertama, sistem hukum harus mengandung aturan-aturan, yang berarti bahwa ia tidak boleh hanya sekedar keputusan-keputusan ad hoc saja. Apa yang dimaksud dengan keputusan ad hoc? Singkatnya, keputusan ad hoc merupakan keputusan yang sifatnya situasional. Berarti bisa dikategorikan atau bisa dianalogikan merupakan arah sesuatu yang dituju, yang biasanya digunakan untuk sebuah tindakan atau keputusan dalam keadaan darurat atau keadaan yang secara khusus. Kedua kalinya bisa diartikan dibuat atau dilakukan hanya untuk menjawab atau memenuhi kebutuhan tertentu tanpa bisa diprediksi atau dipersiapkan di masa datang. Dan merujuk kepada pengertian istilah yang lain, secara umum ad hoc merujuk pada suatu pekerjaan atau tugas yang khusus dibuat atau dilakukan untuk satu tujuan tertentu. Kedua kalinya, peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. Peraturan yang baru atau peraturan yang dibuat ini harus segera diberitahukan atau diumumkan kepada masyarakat ataupun tujuan peraturan itu dibentuk agar untuk bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut agar dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku, juga bisa digunakan sebagai pedoman yang ditujukan untuk masa yang akan datang. Keempat, peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti dan dipahami bersama untuk bisa dilaksanakan bersama-sama. Kelima, suatu sistem tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lain, serta peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Selanjutnya, ketujuh dalam Principle of Legality adalah tidak boleh ada kebiasaan untuk mengubah peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga peraturan yang dibuat memang harus serta-merta membawa sebuah kepentingan ataupun hal-hal yang memang sudah akan dilakukan dalam waktu jangka panjang ataupun jangka yang akan mendatang. Selanjutnya, pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah faktor-faktor yang dapat melahirkan suatu hukum atau merupakan dasar dari berlakunya suatu hukum positif. Sumber hukum positif mempunyai pengertian yang bermacam-macam, yaitu sumber hukum dalam arti sejarah, filsafat, sosiologis, material, maupun formil. Menurut Satjipto Raharjo, sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam 2 kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sehingga memahami sumber-sumber hukum penting untuk mempelajari ilmu hukum. Istilah sumber hukum banyak memiliki arti, dan pemberian arti tersebut tergantung dari sisi orang yang melihatnya. Oleh sebab itu, memahami dalam arti yang mana istilah itu dipergunakan merupakan langkah yang sangat penting. Dalam bukunya G.W. Paton yang berjudul A Textbook of Jurisprudency memberikan peringatan bahwa the term source of law has many meaning and is frequent cause of a rule unless we scrutinize carefully in the particular meaning given to it any particular text. Yang bisa diartikan memberikan sebuah peringatan bahwa istilah sumber hukum mempunyai banyak arti dan sering menimbulkan kekeliruan kecuali jika kita mencermati secara cermat arti tertentu yang diberikan kepadanya dalam teks tertentu.
Sehingga para ahli di bidang kemasyarakatan atau para sosiolog melihat hukum sebagai salah satu gejala sosial yang tidak dapat dilepaskan dari gejala-gejala sosial lainnya. Ada sebuah keterikatan yang merupakan hukum adalah sebuah subsistem dari sistem sosial yang lebih luas. Bagi ahli filsafat, pandangan hukum sudah tentu berbeda dengan pandangan ahli kemasyarakatan karena konteksnya juga sudah berbeda. Macam-macam hukum ataupun macam-macam sumber hukum dapat dilihat dari berbagai faktor dan para ahli juga sudah membaginya. Pertama adalah sumber hukum dalam arti sejarah. Sumber hukum dalam arti sejarah mengandung dua arti. Pertama, sebagai sumber pengenalan hukum, yaitu semua bahan tertulis yang dapat mengenali hukum. Kedua, sebagai sumber bahwa pembentuk undang-undang memperoleh bahan dalam membentuk undang-undang, termasuk pengertian dari mana tumbuh hukum positif di suatu negara. Kedua, sumber hukum dalam arti sosiologis. Sumber hukum dalam arti sosiologis memiliki makna sebuah faktor yang menentukan isi hukum positif seperti keadaan ekonomi, pandangan mengenai agama, kejadian-kejadian politik, dan lain sebagainya. Dalam pengertian ini, sumber hukum dikaitkan dengan faktor-faktor yang telah menentukan isi yang sesungguhnya dari hukum itu sendiri, yaitu faktor-faktor sosiologis. Tentu saja dapat terbentuk macam-macam. Salah satu contohnya, pertama, situasi sosial ekonomis menentukan isi perundang-undangan dalam bidang harga, hubungan tenaga kerja, termasuk pengajian dan lain sebagainya. Terus kedua, perkembangan dalam lingkungan sebagai akibat dari industri, peningkatan lalu lintas, pertumbuhan penduduk yang merupakan terciptanya perundang-undangan tentang lingkungan ataupun lingkungan hidup. Terus ketiga, hubungan-hubungan politik dalam corak menentukan apakah suatu tugas umum tertentu dilakukan oleh provinsi ataupun pemerintah pusat atau badan-badan milik swasta. Ketiga, sumber hukum dalam arti filsafat. Sumber hukum dalam arti filsafat dimaknai dalam dua hal, yaitu sebagai sumber isi hukum dan sebagai kekuatan mengikat hukum. Ada aliran teokrasi bahwa Tuhanlah yang merupakan sumber isi hukum dan pemerintah menetapkan hukum sebagai pengganti Tuhan di dunia. Ini menurut aliran teokrasi. Menurut aliran hukum kodrat, bahwa sumber isi hukum yang baik adalah budi pekerti. Menurut aliran sejarah, bahwa sumber dari isi hukum yang baik adalah kesadaran hukum dari suatu bangsa atau pandangan yang hidup di masyarakat. Sebagai karena dalam arti filsafat sebagai sumber isi hukum. Dalam hukum kodrat ini, sumber hukum bisa diartikan sebagai sumber isi hukum. Aliran hukum kodrat atau hukum alam yang rasionalistis memandang sumber isi hukum adalah kesadaran hukum suatu bangsa. Kedua, sebagai sumber kekuatan mengikat dari hukum yang menyangkut mengapa kita sebagai manusia kita harus mengikuti hukum. Kodratnya adalah seperti itu. Sumber hukum dalam arti material. Selanjutnya sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah faktor-faktor yang ikut serta mempengaruhi atau menentukan isi hukum. Contoh, faktor ideal, pedoman-pedoman yang tetap mengenai keadilan yang perlu ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga hukum yang lain. Faktor ideal merupakan tujuan langsung dari aturan hukum.
Hal ini dapat berubah karena faktor keadaan dan kebutuhan nyata dari masyarakat. Kedua kalinya adalah faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan maksudnya dalam membentuk hukum harus dari keadaan yang aktual di dalam lingkungan masyarakat, keadaan yang sebenar-benarnya di dalam masyarakat. Dengan kata lain, faktor-faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata, yang hidup dalam masyarakat, yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan bermasyarakat. Faktor-faktor kemasyarakatan terdiri dari pertama struktur ekonomis, kekayaan alam dan susunan geologi, kedua kebiasaan yang telah membaku atau yang sudah berlaku, ketiga keyakinan tentang agama dan kesusilaan, karena agama dan kesusilaan selalu berpengaruh pada keberadaan hukum. Hal ini disebabkan hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang dipegang dan diyakini oleh masyarakat. Selanjutnya terkait dengan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, ya. Jadi segala sesuatunya ya nantinya ya harus masyarakat itu sendiri sadar terkait dengan hukum ataupun aturan yang ada. Kesadaran hukum yang mempengaruhi pembentukan hukum dimulai dari keyakinan yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia sebagai anggota masyarakat atau seseorang untuk taat kepada hukum. Von Savigny sebagai pelopor sejarah, pelopor mazhab sejarah hukum, berpendapat bahwa sumber dari hukum itu terdapat dalam kesadaran hukum masyarakatnya. Selanjutnya, sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber hukum yang menjadi dasar formil dalam membentuk hukum dan menetapkan berlakunya hukum. Bentuk formil inilah yang mengakibatkan suatu kaidah berlaku hukum itu menjadi sesuatu yang umum dan mengikat umum, serta dipertahankan oleh pemerintah sebagai kaidah hukum. Menurut Utrecht, sumber formil terdiri dari pertama undang-undang, kedua kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat, traktat, jurisprudensi, serta pendapat ahli hukum yang terkenal ataupun doktrina, ya, istilahnya adalah doktrina. Sedangkan menurut Van Apeldoorn, sumber hukum itu terdiri dari pertama undang-undang, kebiasaan, ketiga traktat.